Kalau saya lihat seharusnya dia bisa jauh lebih sukses seperti di kartu yang sebelumnya. Jejak digital akan digali. Orang-orang yang dari masa lalu akan kembali. Ya langsunglah dibawa ke Polda Metro Jaya dengan sebelumnya dipakaikan rompi oranye. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Per 7 Juli 2022 kemarin, Medina Zain ini dititipkan di tahanan Mabes Polri. Kalau menurut saya ini sudah endgame, tamat riwayatnya. Bukan meninggal dunia ya, tapi maksudnya karirnya sudah selesai. Resmi dirilis fotonya mengenakan rompi oranye dan dia akan ditahan selama 20 hari ke depan atas permasalahannya dengan Uci Floudea dan Marisha Icha. Sebenarnya ini hanyalah satu di antara banyak sekali kasus yang pernah melibatkan dirinya. Tapi yang unik di sini, kenapa netizen meminta dia untuk melepas hijabnya saja? Nah, kita akan coba lihat seperti apa kedepannya nasib dari Medina Zain ini. Masyarakat ini sebenarnya bukan mulai gemas, sudah gemas dari dulu, dan melihat kasus yang akhir-akhir ini terjadi, terutama kasusnya dengan Uya Kuya dan juga Denny Syarissa, ini membuat kegemasan masyarakat ini semakin menjadi, dan ini terlihat dari banyaknya komentar yang seakan lega saat Medina Zain ini dikenakan rompi oranye dan harus mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya untuk menunggu dilengkapinya berkas dan naiknya proses pengadilan. Ini sebenarnya satu hal yang sudah terjadi berulang kali, dan ini kayaknya adalah yang akhirnya dinanti-nanti terjadi. Saya mengenal Medina Zain ini sebenarnya saat dia berkasus dengan Irwansyah kalau nggak salah saat itu. Dan ternyata setelah itu pun, ini juga muncul setelah kemarin Uya Kuya dan Denny Syarissa meng-up kasusnya. Ternyata dia memiliki banyak kasus dengan banyak orang juga. Dan tidak hanya public figure, tapi juga dengan banyak profesional seperti dokter, pengusaha skincare, dan banyak profesi yang lain. Kebanyakan memang permasalahannya bisnis. Dan untuk ini biasanya permasalahannya ini masuknya ke perdata. Tapi rupanya perseteruan yang terus kemudian diduga ini masuk ke dalam ranah penghinaan dan juga pengancaman, membuat sepertinya akhirnya Medina Zain ini setelah kemarin mengaku bipolar dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa di Bandung, Jawa Barat, ini akhirnya dicokok oleh polisi, terus kemudian dicek kesehatannya di rumah sakit Polri di Kramat Jati, di rumah sakit yang Bu Hastri Sumi Purwanti kemarin, dan akhirnya dinyatakan ternyata dia ini sehat walafiat untuk mengikuti persidangan. Ya langsunglah dibawa ke Polda Metro Jaya dengan sebelumnya dipakaikan rompi oranye yang merupakan tanda menjadi tersangka dalam sebuah kasus yang dilaporkan. Sudah endgame, sudah selesai. Mengapa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Tapi kita sebenarnya pengen tahu sebenarnya siapa sih? Karena Medina Zain ini basically atau pada dasarnya dia adalah orang biasa. Bukan seorang public figure yang memiliki skill terus kemudian menunjukkan skillnya di depan khalayak dan orang mengetahui dari karyanya, bukan. Tapi orang biasa yang kebetulan berdagang atau memiliki sebuah atau beberapa bisnis dengan public figure. Sebenarnya ini semua tidak perlu terjadi jika Medina Zain ini tidak terlalu nekat. Yang saya coba pelajari dan saya lihat menggunakan kartu, seharusnya dia akan bisa jauh lebih sukses dan tidak terlibat kasus seperti ini jika saja dia tidak terlalu nekat dan ingin semuanya ini berjalan lebih cepat. Tapi amat disayangkan, ini akhirnya menyandung kakinya dan dia harus berurusan dengan pihak kepolisian pada ujungnya karena laporan dari dua orang yang merasa dirugikan karena pencemaran nama baik. Jadi rupanya lepas kendali, terus lagi ya, kalau saya pikir kan ada beberapa pola yang diduga ini pola pengancaman yang selalu dilakukan. Ternyata dia mengancam orang yang salah di sini yang akhirnya melaporkan dan terus kemudian itu semua diproses. Kalau kita sebenarnya mau untuk teliti, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti Medina Zain ini dalam kehidupan kita. Gak usah jauh-jauh, kenalan kita langsung. Kalian pasti punya kenalan. Seseorang yang dia bukan siapa-siapa, awalnya tidak memiliki apa-apa, tapi dia seorang pelobi yang ulung. Dia orang yang tidak malu berhadapan dengan siapapun, dan dia tidak pernah minder. Dia orang yang smart, mudah untuk belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan apapun. Dan yang paling penting adalah dia berani mengambil peluang. Orang-orang ini ada, dan sebenarnya orang sukses pun itu berasal dari orang-orang yang seperti ini.
ini. Tapi kadang ada satu hal yang membuat kita harus memilih. Dan pilihan krusial ini membuat kita salah memilih dan akhirnya keblinger dan malah jatuh ke lubang yang kita tidak bisa naik dari lubang itu tadi. Kalau saya lihat seharusnya dia bisa jauh lebih sukses seperti di kartu yang sebelumnya. Tapi pengelolaan emosi dan permasalahan yang terus kemudian timbul karena perseteruan atau saling komentar di sosial media, ini yang membuatnya akhirnya jatuh ke dalam lubang yang saya maksud tadi. Dan untuk yang ini, saya sempat berpikir, apa benar-benar ini bipolar ya? Kalau saya pikir, ya ini bukan bipolar karena apa yang dilakukannya ini menjadi seperti, diduga ini seperti modus. Karena kayak sama, dia mengancam, dia menggunakan kata-kata brimob untuk memberikan empasis bahwa dia ini memiliki power. Dan terlihat dari pola komunikasinya yang memang urutannya itu selalu sama saat dia berusaha untuk membuat orang yang menagih sesuatu kepadanya ini ketakutan. Sehingga kita tahu ini sebenarnya adalah sebuah cerita tentang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh pula. Dan ini semua seharusnya masih bisa dia lakukan terus. Apapun yang dia lakukan, harusnya dia akan bisa tidak masuk ke dalam lubang yang ini jika ternyata kemarin dia bisa menahan diri sedikit saja saat dia berseteru dengan Uya Kuya dan juga Denis Charista. Nah, ini yang saya bilang dia memilih orang yang salah untuk mengajak ribut. Karena orang-orang seperti Uya Kuya dan Denis Charista ini adalah orang-orang yang memang jika dia merasa benar, dia akan perjuangkan itu sampai ke titik penghabisan. Bahkan terkadang ini adalah orang yang berani untuk membela apapun yang mereka anggap benar. Nah, disitulah sebenarnya letak kesalahannya. Sehingga menggali kuburannya yang lama yang seharusnya ini mungkin saja sudah dilupakan. Tapi mengingat apa yang terjadi, orang-orang yang memiliki permasalahan di masa lalu kemudian kembali dan mencoba untuk men-settle down apa yang belum selesai di masa kini. Dan mengapa saya bilang endgame atau tamat riwayat? Adalah karena dia mendapatkan apapun yang didapatkan ini dengan pansos atau tagging ke orang-orang yang memiliki nama dan dengan foto dia mengenakan rompi oranye, maka rasanya akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang besar atau public figure untuk mau bekerja sama dengannya di kemudian hari. Bahkan jikalaupun ternyata ada satu keajaiban yang akan membalik semuanya dan membuktikan dia tidak bersalah sekalipun, maka ini akan jadi perkara yang sulit. Maka sudah selesai saya pikir karir Medina Zain yang kemarin. Di umurnya yang berikutnya, mungkin dia harus memikirkan karir yang berbeda. Dan mengingat apa yang terjadi, saya kira saat inilah semuanya akan diuji. Siapa teman sejati dan siapa yang sesungguhnya hanyalah sambil lalu saja. Ini akan diproses hukum hingga selesai. Dan saya lihat semuanya akan berjalan. Tapi memang pada akhirnya, nanti apa yang akan diputus ini akan lebih ringan daripada yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, mengapa seperti itu? Karena kita harus tetap mengikuti jalur hukum yang memang berlaku. Tapi saya lihat ini tidak akan berakhir di sini. Kalaupun permasalahan sekarang ini diselesaikan dengan dia masuk ke penjara dan sudah diselesaikan sampai selesai sekalipun, maka saya melihat pasti akan ada permasalahan yang lain. Dan permasalahan itu mungkin saja akan mengantri untuk dituntutkan satu demi satu, dan jika satu permasalahan selesai, maka orang yang lainnya ini akan datang menuntut yang sama. Mengapa seperti ini? Karena sepertinya orang-orang yang kemarin ini berusaha untuk memperkarakan dan terus kemudian karena satu dan lain hal ini tidak bisa, maka sekarang mereka ini ingin mendapatkan hak mereka kembali. Dan kalaupun hak mereka ini tidak didapatkan, maka keinginan orang-orang ini adalah untuk memenjarakan siapapun yang dianggap pernah merugikannya. Nah, sayangnya ini masih akan terjadi. Dan semoga ini akan bisa dihadapi dengan lebih bijaksana lagi. Karena jika permasalahannya di sini bukan melanggar hukum atau hanya person ke person, seharusnya Medina Zain bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih cantik dan negosiasi yang akan lebih baik. Toh dia masih memiliki skill negosiasinya, skill untuk bisa mempertemukan satu orang dan yang lainnya, dan bisnis yang saya pikir dia ini cerdas sebenarnya melakukannya. Maka inilah mimpi buruk dari zaman di mana jejak digital ini akan terus ada. Jejak digital akan digali. Orang-orang yang dari masa lalu akan kembali dan mereka akan menuntut hak mereka jika ternyata mereka tidak merasa mendapatkan satu rasa keadilan di hati mereka ini. Maka mungkin perlu pendampingan satu orang yang akan bisa menyelesaikan ini tadi, mendampinginya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang ada di masa lalu agar tidak merembet sampai ke masa depan nanti. Karena jika tidak hanya karirnya yang usai, tapi nasib kehidupannya ini akan hilang sama sekali. Karena jika semua orang sudah tidak percaya lagi, maka apa lagi yang harus kita lakukan? Dan lagi yang saya lihat tentang pernikahannya. Kalau kemarin sempat ada
satu upaya untuk bisa rujuk kembali. Tapi kalau saya melihat yang sekarang ini dengan dia mengenakan rompi orange dan terus kemudian ada permasalahan yang lain akan muncul, saya pikir ini juga tanda usainya pernikahannya dengan Lukman Azhari. Memang kemarin sudah bercerai dan akhirnya ini semua pun sempat ingin kembali, tapi sepertinya dengan apa yang terjadi akan sulit untuk bisa bersama lagi. Nah, siapapun yang saat ini dengan Medina pun pasti akan berpikir dua kali. Maka sebenarnya jalan satu-satunya adalah ada di dalam dirinya. Mencoba untuk bertobat dan menjalin kembali hubungannya dengan orang-orang yang merasa dirugikan ini. Dan walaupun tidak akan bisa 100% kembali, saya kira itu semua paling tidak daripada tidak ada sama sekali kan bisa dikerjakan di masa depan nanti. Dan kegemasan netizen tentang bagaimana dia melepas pasang hijabnya di akhir-akhir ini dengan semua alasannya tentang bipolar dan juga katanya sempat ada KDRT yang dia juga alami. Saya melihat ini dari konten di Uya Kuya. Maka rasanya nggak berlebihan kalau banyak orang yang terus kemudian meminta dia untuk melepas hijabnya. Karena seakan memberikan sebuah asosiasi negatif kepada wanita muda yang pengusaha tapi berhijab dan juga mencoba untuk mencari peruntungannya sebagai seorang businesswoman. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah masih ada maaf untuk Medina Zain? Apakah masih ada kesempatan untuknya kembali lagi? Kalian ingin dibacakan kartunya? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.